Halo teman-teman Brobax yang budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita lanjut ke alur cerita film, terlebih dahulu saya memohon kepada penonton setia Brobax yang budiman untuk selalu mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, jika sudah, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jungle Cruise yang rilis pada tahun 2021. Sebuah film yang menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Penasaran dengan filmnya? Kita intro dulu, bro. Film ini mengisahkan seorang kapten kapal yang berkarisma bernama Frank yang diperankan oleh Dwayne Johnson, di mana ia di sini bertemu dengan seorang gadis yang bernama Lily yang diperankan oleh Emily Blunt, yaitu seorang penjelajah yang sedang berpetualang menghadapi misi untuk menemukan kebenaran mengenai pohon ajaib yang konon memiliki kekuatan penyembuh segala jenis penyakit. Dan inilah Jungle Cruise. Di awal film, kita kembali ke ratusan tahun yang lalu, di mana film dimulai dengan kisah dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon, yang katanya pohon tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini terlihat dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama ekspedisinya tersebut, terlihat satu persatu pasukan Aguirre tumbang di perjalanan, dan pasukan yang tersisa kemudian diselamatkan oleh suku pedalaman di sana. Selama berada di sana, Aguirre kemudian meminta sebuah mata panah suci, di mana di sini diketahui bahwa panah suci tersebut adalah kunci untuk menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak untuk memberikan panah suci tersebut, Aguirre pun akhirnya memilih untuk menyerang dan kemudian membakar desa pedalaman yang telah menyelamatkannya. Hal itu membuat Aguirre dan pasukannya dikutuk oleh kepala suku. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang arkeolog yang bernama MacGregor, atau kita sebut saja Mac, yang terlihat sedang menceritakan kisah pohon kehidupan, layaknya di awal film tadi, bro. Namun di sini, para ilmuwan tampak tidak percaya dan menganggap cerita Mac sama sekali tidak masuk akal. Kemudian, saudara dari Mac yang bernama Lily terlihat pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan peta di tangannya. Lily berusaha untuk mencoba masuk ke sebuah ruangan penyimpanan barang. Dalam ruangan tersebut, Lily kemudian menyamar menjadi patung untuk menghindari penjaga. Dan kemudian, ia berhasil menemukan peti berisi mata panah suci. Tak lama terlihat, datanglah seorang pangeran yang bernama Joachim, yang juga terlihat sedang mencari mata panah suci. Namun, ketika ia membuka peti itu, ternyata peti itu telah kosong karena barangnya telah diambil oleh Lily. Lily yang terlihat berusaha untuk kabur, justru malah ketahuan oleh ilmuwan tersebut. Lily pun kembali mencoba untuk kabur dengan menaiki sebuah tangga, yang membuat seorang Lily bergantungan di luar jendela dengan tangga yang mengarah ke bawah. Kemudian, Joachim berjanji akan menyelamatkan Lily, tetapi dengan syarat diberikan kotaknya yang berisi panah suci. Dan ketika kotak panah suci telah diberikan, Joachim di sini malah menjatuhkan tangga tersebut, bro. Beruntungnya, Lily tidak terjatuh sampai ke dasar, dan justru malah terjatuh di atas bis tingkat yang secara kebetulan melintas. Sementara itu, Joachim yang telah mendapatkan kotak tersebut justru malah terkejut karena di dalam kotak tersebut tidak ada mata panahnya, bro. Kita kembali ke Lily, bro, di mana Lily yang telah sampai di rumahnya terlihat sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Singkat cerita, kita kemudian diperkenalkan dengan seorang nahkoda kapal yang bernama Frank. Selain sebagai nahkoda, Frank di sini juga berperan sebagai seorang pemandu tur untuk para penumpang kapalnya. Dan selama perjalanan, Frank terlihat kerap melakukan suatu tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Dan tiba-tiba, sekelompok suku pedalaman menyerang kapal mereka.
yang ternyata mereka juga adalah bagian dari skenario yang telah dibuat oleh seorang Frank. Bukan tanpa alasan. Hal itu Frank lakukan agar para penumpang mau membayar lebih untuk keselamatan mereka. Singkat cerita, terlihat Lily dan Meg telah sampai di suatu kota yang dekat dari sungai Amazon. Di sini, Lily berencana menyewa sebuah kapal untuk ia gunakan menjelajah dan mencari pohon kehidupan. Oke, kita kembali ke Frank lagi, bro. Terlihat di dermaga, ia didatangi oleh Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Di sisi lain, Lily dan Meg terlihat datang ke sebuah bar untuk mencari Tuan Nilo. Sementara Frank yang diam-diam masuk ke kantor Tuan Nilo, dan di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor dari Tuan Nilo untuk menyewa sebuah kapal. Frank yang sudah berada di dalam kemudian menyamar sebagai Tuan Nilo. Pada awalnya, Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi dari ruangan tersebut. Namun, setelah Lily mengatakan ia mempunyai banyak uang, Frank pun akhirnya langsung mau membantu Lily. Tapi dengan syarat, ia harus bisa membuka laci yang terkunci. Dan ketika mereka sedang bernegosiasi tentang ongkos jalan, tiba-tiba datanglah seorang Meg bersama dengan Tuan Nilo yang asli. Mengetahui hal tersebut, Lily kemudian membatalkan menggunakan jasa Frank. Kemudian, Frank tak sengaja melihat kalung dari seorang Lily, yang dimana kalung tersebut adalah mata panah suci. Frank pun akhirnya memilih memberikan harga murah untuk mengantarkan Lily ke tempat tujuannya. Lalu tiba-tiba, seekor jaguar terlihat masuk ke dalam bar tersebut, yang membuat seisi bar itu menjadi sangat ketakutan. Di sini kemudian, Frank rela bertarung dengan jaguar itu untuk mengusirnya. Frank pun akhirnya mendapatkan pujian berupa sorakan dari seisi bar. Lily yang juga melihat itu, akhirnya mau menggunakan jasa Frank. Saat Frank sedang memasang mesin kapal, datanglah seekor jaguar yang tadi ia usir di bar, yang ternyata jaguar itu adalah hewan peliharaan dari Frank yang bernama Proxima. Scene selanjutnya berpindah. Terlihat Lily yang telah berada di atas kapal, ia kemudian melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung-burung tersebut justru malah dijebak, kemudian dimasukkan ke dalam kandang itu. Di sisi lain, Frank yang kedapatan oleh Tuan Nilo karena mengambil sebuah mesin kapalnya, memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tersebut tanpa Lily. Sementara Lily yang masih berada di dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat banyak burung lepas menduga bahwa Lily berada di sana, dan kemudian ia berusaha untuk menolongnya. Sebelum mereka pergi, Lily kemudian membebaskan semua hewan yang ditangkap. Karena kapalnya jauh dari dermaga dan Lily yang tidak tahu berenang, akhirnya ia pun menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik tersebut. Tiba-tiba dari dalam air muncullah sebuah kapal selam yang dikomandoi oleh Joachim. Dengan senapan mesinnya, Joachim kemudian berusaha untuk menembaki kapal yang dinaiki oleh Lily, yang membuat mesin kapal Frank mati. Frank kemudian turun dari kapalnya untuk mengambil sebuah minyak agar kapalnya bisa kembali menyala. Joachim kemudian terlihat kembali menyerang kapal Frank dengan menggunakan torpedo. Frank yang melihat itu langsung menggunakan kecepatan penuh agar dapat menghindari torpedo Joachim. Dan ketika kapal selam Joachim ingin mengejar, tiba-tiba baling-baling kapal selamnya malah tersangkut tali yang membuat kapalnya oleng dan menabrak dermaga Tuan Nilo. Singkat cerita, mereka bertiga terlihat telah memulai petualangan mereka dan mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian, Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan mereka tersebut. Tak lama, Lily merasa bahwa kapalnya keluar dari jalur yang telah ditentukan. Frank pun mencoba untuk meyakinkan Lily bahwa jalur yang diambil sudah benar. Tapi di sini, Lily tetap ingin mengubah jalurnya untuk sesuai dengan peta yang ada. Di sisi lain, Joachim terlihat merasa begitu bingung karena di sungai Amazon terdapat begitu banyak cabang. Ia pun memilih untuk menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi Aguirre dan pasukannya. Kita kembali ke kapal, bro. Terlihat Meg di sini sudah kelaparan karena di kapal tersebut tidak memiliki makanan. Frank pun akhirnya menggunakan seekor tikus untuk menangkap ikan piranha.
Malam hari pun tiba. Setelah mereka makan bersama, Meg pun akhirnya memilih untuk tidur. Namun sebelum pergi, Frank memperingatkan Meg dan Lily untuk tidak ke kabinnya. Dan saat Meg telah ingin mencoba tidur, ia pun dikejutkan oleh Proxima. Frank pun terlihat dengan santainya menenangkan Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily merasa bahwa Frank adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Joachim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre yang telah membatu. Dan dengan setetes air, Joachim pun akhirnya berhasil membangkitkan Aguirre. Hal itu ia lakukan agar Aguirre mau membantunya mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta pada Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tas Lily. Namun di luar dugaan, mereka terlihat melewati sungai deras yang bergerak menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha untuk memutar kapalnya ke tepi sungai. Karena posisi kapal yang oleng, akhirnya membuat botol anggur punya Meg menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci justru malah menjilat anggur tersebut, dan hal itu membuat Proxima menjadi mabuk. Lanjut, saat Frank dan Meg sedang mencari kayu bakar, Lily kemudian diam-diam membuka kabin Frank. Dan alangkah terkejutnya Lily yang mengetahui masa lalu dari Frank, di mana si Frank ini dulunya juga berusaha untuk mencari pohon kehidupan. Dan saat Frank ditanya, ia pun mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu karena dia menganggap bahwa pohon itu adalah mitos semata. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki dengan bius dan dibawa oleh suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap ke kepala suku. Di sini terlihat Frank dapat berkomunikasi dengan suku tersebut. Dan Lily diharuskan menyerahkan mata panah sucinya. Namun, Lily yang tidak mau menyerah dan berhasil melepaskan ikatannya, Lily pun langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily ini serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik sejak lama. Di mana di sini Frank meminta bantuan kepada mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya. Lily yang kesal mendengar itu langsung menghajar Frank karena selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panahnya. Kepala suku kemudian menjelaskan bahwa pohon ini tidak jauh dari sini. Tiba-tiba, secara mengejutkan, datanglah Aguirre dan pasukannya untuk merebut mata panah tersebut. Frank kemudian bertarung dengan Aguirre untuk merebut kembali mata panahnya. Dan dengan cepat, Aguirre menusuk Frank dengan belati. Dan saat terjatuh, Frank langsung melemparkan mata panah suci itu ke Lily. Lily dan Meg kemudian dikejar oleh Aguirre dan pasukannya. Ketika mereka hampir dapat, Aguirre dan pasukannya ditarik kembali ke dalam hutan. Karena kutukan mereka tidak boleh meninggalkan sungai tersebut, bro. Keesokan harinya, Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kemudian kaget karena Frank tidak mati meskipun di dadanya masih tertancap belati. Saat di kapal, Frank kemudian menceritakan yang sebenarnya pada Lily, jika nama aslinya adalah Francisco dan dia dulunya ikut Aguirre untuk mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu, di mana pada tahun 1556 Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan guna untuk menyembuhkan anak Aguirre yang sakit keras. Di mana di sini Frank waktu itu adalah seorang kartografer, pembuat peta yang saat ini digunakan oleh Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan kekuatan alam, sementara pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Di sana, mereka kemudian disembuhkan dengan bunga ajaib dari pohon kehidupan. Lalu, Aguirre kemudian meminta bunga tersebut untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolaknya akhirnya diserang oleh Aguirre. Karena mata panah sucinya dibawa oleh anak dari kepala suku itu, Aguirre yang kemudian ingin merampas dan membunuh anak itu kemudian dihentikan oleh Frank. Dan di tengah sekaratnya, kepala suku kemudian mengutuk Aguirre dan pasukannya. Karena kejadian itu membuat Aguirre dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali pun Frank ditusuk, dia tidak akan pernah mati karena orang yang terkena kutukan akan hidup abadi.
Karena bosan harus terus bertarung, Frank pun akhirnya memilih untuk menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai, yang membuat Aguirre dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah kejadian itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Dan dari sinilah Lily mulai menaruh simpati dan suka kepada Frank. Di sisi lain, Meg dan kepala suku yang sedang pergi mendayung perahu didatangi oleh Joachim. Kepala suku pun terlihat pergi melarikan diri, sementara Meg pasrah di bawah oleh Joachim. Setelah Joachim mengancam akan menghancurkan desa, Meg pun akhirnya memberitahu kemana Lily pergi. Kita kembali ke Frank dan Lily. Terlihat mereka telah sampai di suatu tempat yang dimana ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Frank kemudian mencoba untuk masuk ke dalam, namun ia tidak bisa karena gerbangnya berukuran sangat kecil. Frank pun akhirnya meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang tersebut. Tetapi masalahnya Lily sama sekali tidak bisa berenang. Singkat cerita, Frank pun akhirnya memilih untuk mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam gerbang tersebut. Dan ketika Lily telah berada di dalam, ia tak sengaja menginjak sebuah jebakan. Dengan cepat, Lily berusaha mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu kemudian membuat air sungai tersebut tersedot ke dalam. Dan di saat yang bersamaan, datanglah Joachim bersama dengan Meg. Karena melihat Meg yang disandra oleh Joachim, akhirnya Lily pun memberikan mata panah sucinya. Mereka semua pun akhirnya terlihat masuk ke dalam dan mengetahui bahwa pohon kehidupan tersebut telah mati. Untuk menghidupkan pohon itu, Frank kemudian harus menyatukan panah sucinya ke dinding batu. Setelah itu, pohon itu terlihat hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joachim yang serakah hanya memberikan 2 bunga untuk mereka. Lily dan Frank pun akhirnya mengatur sebuah rencana untuk menipu Joachim dengan cara Lily menembak Frank sampai ia terjatuh. Sehingga Joachim pun mengira kalau Frank telah mati. Dan ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang anggota kapal Joachim. Di sisi lain, Lily yang berusaha untuk mendapatkan bunganya karena tanpa terkena cahaya bulan, pohon itu akan mati. Joachim kemudian berusaha untuk merebut bunganya dari Lily, tetapi dengan cepat Lily melemparkan bunganya ke Frank. Dan di saat yang bersamaan, datanglah Aguirre yang juga berusaha untuk merebut bunganya. Frank yang tidak ingin Lily disakiti, akhirnya ia pun mengatakan bahwa bunganya ada pada dirinya. Hal itu kemudian membuat Frank dikejar oleh Aguirre dan pasukannya. Sementara itu, Joachim yang ingin menyerang Lily karena kesal, namun dengan cepat Meg menghajar Joachim hingga ia tertimpa batu besar. Di sisi lain, Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu sebab Frank memberikan bunganya ke Meg. Frank kemudian terlihat dengan sengaja menabrakkan kapalnya ke sebuah batu besar. Hal itu kemudian membuat air sungainya menjadi kering. Karena tidak ada air sungai, mereka lalu ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih melihat Frank menaruh bunga di patungnya. Hal itu kemudian membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang melihat itu langsung berlari ke arah Frank dan memeluknya dengan perasaan yang begitu bahagia. Dan tidak hanya itu bro, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terlihat satu bunga yang tersisa hidup kembali. Dan itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Di akhir film, mereka semua terlihat kembali ke pelabuhan. Film Jungle Cruise pun tamat bro. Yah, itulah tadi alur cerita film dari Jungle Cruise. Semoga film tadi dapat menghibur saudara-saudara Brobucks yang budiman. Sekian dulu ya bro. Jangan lupa untuk subscribe-nya. See you. Wassalam.